Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai market outlook lagi dari market cryptocurrency ya. Kita bisa coba gambarkan dulu resistennya. Ada di sini. Ternyata minggu lalu market tidak jatuh, malah dia break dari resisten ini. Salah satu skenario yang saya sudah sampaikan juga. Dia bisa break dari resisten ini dan lanjutkan kenaikannya. Tapi saya lebih ekspektasikan pullback bakal terjadi pada minggu lalu. Tapi ternyata dia tidak. Nah, target resisten berikutnya bakal ada di sini. Di area 17.100-an. Ini bisa jadi resisten yang penting juga sebelum Bitcoin buat all-time high yang baru. Tapi sebenarnya saya masih tetap ekspektasikan adanya pullback. Mungkin ke area support kuning ini. Sebelum dia lanjut naik kembali. Karena dia sudah naik lumayan lama ya. Dari bulan Oktober kemarin sampai November. Sudah sekitar 1 bulan. Dan saya memang masih ekspektasikan adanya koreksi. Tapi kita juga harus perhatikan skenario yang lain, di mana dia bisa naik sampai 17.000 dulu. Oke, jadi sekarang kita bisa coba lihat dari resisten Fibonacci-nya. Sekarang dia sudah berada di area resisten 2.272 dan terlihat adanya rejection pada beberapa hari lalu dan hari ini. Kita bakal lihat dulu penutupan candle hari ini, apakah dia bisa break di atas resisten ini atau gagal lagi. Nah, itu bisa jadi acuan kita juga buat tahu apakah dia bakal lanjut naik atau koreksi dulu. Kalau dia gagal break di atas ini, kemungkinan besar dia memang harus koreksi dulu, karena marketnya sudah overstretch ya. Kemungkinan koreksinya ada ke 14.000. Area sini. Saya coba ukur dengan Fibo. Yap, mendekati area sana. Oke, itu untuk overview mengenai Bitcoin. Sekarang kita lanjut ke Ethereum. Ethereum juga sudah saya sampaikan. Dia bisa saja buat higher low di area sini. Dan ternyata dia memilih buat higher low di area sini dan lanjut kenaikannya. Tapi kita bisa perhatikan sekarang Ethereum berada di resisten. Ini ada resisten dari ascending broadening wedge. Dan kita harus perhatikan apakah ini bisa break ke atas atau break ke bawah. Kita bisa perhatikan beberapa hari lalu ada rejection di area garis hijau tersebut. Kemudian hari ini juga kemungkinan besar terjadi rejection. Kita harus lihat sampai candlenya tutup. Kalau candlenya masih bisa di atas ini dan break di atas resisten ini, kemungkinan trend bullishnya bakal berlanjut. Sedangkan kalau dia tidak bisa hold di atas area sini, kemungkinan besar dia bakal turun. Saya juga ada post di channel saya, kemungkinan tanggal 15 dia bakal membentuk high dan kemungkinan besar bakal lanjut penurunannya. Oke, kita bakal pertimbangkan skenario tersebut. Tapi kalau kita lihat memang Ethereum kemungkinan besar memang mau lanjutkan primary trend-nya atau trend bullish-nya. Karena dia sudah naik di atas Fibo 0,618. Jadi memang harusnya dia bakal lanjut primary trend-nya atau bullish trend-nya. Nah, untuk medium term, Ethereum kemungkinan besar bakal ke area 1,618 atau area sekitar 600 ya, 600 USD. Dengan catatan dia tidak boleh jatuh di bawah area 300 ini. Selama dia tidak jatuh di bawah 300 ini, primary trend-nya bakal kemungkinan besar berlanjut sampai ke 600 dolar. Nah, ini bisa jadi resisten yang krusial. Nanti kita bisa perhatikan. Nah, tapi dalam jangka waktu yang pendek, kemungkinan besar dia masih bakal turun atau koreksi. Mungkin ke area, kalau kita perhatikan ke area 435, ini bisa jadi area yang kita pertimbangkan. Atau ke area 410. Nah, kita bisa pertimbangkan dua area tersebut. Oke, ini untuk Ethereum. Kemudian kita akan lanjut ke XRP.
Oke, SRP kita bisa perhatikan dia masih berada di konsolidasi yang kemarin ini. Kita harus menunggu sampai ada kepastian dari market. Ketika ada satu break dari resistance atau support, itu bisa jadi indikasi kita buat entry. Tapi dengan catatan kita harus perhatikan break-nya harus full body candle, tidak boleh wick seperti ini. Karena wick seperti ini cenderung jadi false breakout. Nah, kita bisa coba perhatikan dalam beberapa hari atau minggu ke depan, dia bakal break ke atas atau ke bawah. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, selama dia masih gagal break di atas 0,618, maka primary trend bullish-nya belum akan berlanjut. Jadi kita harus perhatikan dulu. Kita bisa entry setelah dia break di atas 0,618 ini. Oke, sekarang saya akan analisa chart dari Cardano juga. Oke, untuk Cardano, kita bisa perhatikan ya, marketnya memang masih bullish dari Maret kemarin. Dan kalau kita lihat, dia sempat jatuh ke Fibonacci 0,5, dan kemungkinan ini bakal jadi lower high-nya dia. Tapi primary trend-nya juga masih belum berlanjut. Kita bisa perhatikan di Cardano, ini ada satu pattern. Ini merupakan pattern dari ascending triangle. Dan kemungkinan besar pattern ini biasanya break ke atas. Selama trendline ini tidak di break, maka biasanya masih bullish. Tapi primary trendnya hanya akan berlanjut ketika dia sudah break di atas 0,618. Itu bisa jadi area yang kita perhatikan. Kalau kalian mau entry dulu bisa. Kita bisa tunggu false break yang terjadi biasa di trendline-nya. Kita bisa masuk ketika ada false break yang terjadi. Atau kalau kita mau masuk setelah breakout juga bisa. Tapi setelah breakout biasanya lebih tidak aman karena ini bisa saja false breakout seperti yang terjadi sebelumnya. Oke, itu ya untuk Cardano. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.